Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzala sakinatan ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ala imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa ya nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah. Pada sore hari ini kita sekalian dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, berjumpa dalam menit-menit terakhir kita sekalian melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sekalian, dan dicatat segala aktivitas yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Para pemirsa dan saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, sebagaimana di dalam Al-Baqarah 183, la'alakum tattaqun, sebagai ending daripada puasa yang kita jalankan. Berarti kita sekalian, ketika kita sudah bertakwa, maka hendaklah kita jangan lepaskan dan jangan tinggalkan segala hal-hal yang tidak terkait dengan sebuah kehidupan kita sebagai sebuah ketakwaan kita kepada Allah, dan jangan bergeser sedikit pun, dan kita harus istiqomah dalam hidup ini, bahwa kita sekalian akan meraih sebuah kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Sebagaimana doa yang sangat masyhur dan sangat terkenal, yang terkenal dengan istilah doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan di dunia ini bagus, baik, dan juga kehidupan di akhirat yang baik. Maka kita kupas apakah yang dimaksud dengan fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah adalah, di antaranya adalah rizqon wasi'ah, yaitu rezeki yang luas, sebuah kekayaan atau kepemilikan harta bagi kita sekalian. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, ketika rizqon wasi'ah yang hubungannya dengan kekayaan, ketika seseorang tidak kaya ataupun tidak punya harta kekayaan yang banyak, ataupun juga tidak memiliki jabatan, paling tidak fid dunya hasanah itu adalah kita sekalian tidak boleh bodoh. Bodoh bukan berarti kita hanya lulusan SD, bodoh bukan berarti kita tidak S1, S2 dan S3, bodoh berarti kita tidak tahu terhadap ajaran agama, bodoh berarti kita sekalian jauh dari syariat, bodoh tidak mengenal apa itu yang namanya bid'ah, apa itu sunnah. Ketika seseorang yang disebut bodoh adalah mereka tidak tahu apakah itu maksiat dan apakah itu ibadah. Tidak bisa membedakan apakah itu perintah, apakah itu larangan. Itulah orang yang bodoh. Maka ketika kita sekalian tidak menjadi orang yang kaya dan tidak menjadi pejabat, fid dunya hasanah, kita sekalian tidak akan bodoh. Ketika kita tahu tidak bodoh, berarti insya Allah ketika di dunia ini oleh Allah tidak dianugerahkan rezeki yang berupa kekayaan dan jabatan, kita akan dapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Ini fid dunya hasanah yang pertama.
Fitunya hasanah yang kedua adalah bagaimana kita sekarang menciptakan keluarga kita. Keluarga yang sakinah, dalam istilah yang populer adalah samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Punya istri yang solehah, seorang perempuan punya suami yang soleh, melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Itulah bagian daripada fitunya hasanah. Hidup dalam sebuah keluarga sebagaimana digambarkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalimat litaskunu yang berarti hidup damai, hidup tentram, itu juga bermakna hidup sakinah itu, tentram dan damai itu bagaimana menciptakan dalam keluarga kita ini keluarga yang senantiasa damai. Keluarga yang senantiasa saling memahami antara istri dan suami, suami dan istrinya saling tafahum, saling mengerti, dan jika ketika ada sebuah khilaf juga ada saling ta'afu, saling memaafkan. Keluarga yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ada sedikit riuh-riuh kecil atau hal-hal yang sangat sederhana bagi dalam keluarga itu, ada sebuah pertengkaran yang kecil sekali dalam rumah tangga, itu sebuah hal yang biasa. Tapi bagi keluarga yang sakinah adalah keluarga yang senantiasa menampakkan dan menampilkan di dalam keluarga itu adalah keluarga yang tentram dan damai, memahami dalam keluarga itu sebuah kecerdasan, dan kecerdasan itu adalah sesuatu yang sangat kecil, tidak dibesar-besarkan. Suatu yang besar, permasalahan yang besar akan mudah diuraikan. Dan yang selanjutnya juga termasuk keluarga sakinah itu adalah litaskunu, berarti maskan. Maskan itu tempat tinggal. Maskan itu adalah bagaimana seorang suami istri betah di rumah. Betah di rumah dalam arti damai di dalam rumah tangganya. Dia tidak senantiasa untuk plesir-plesir menganggap dalam keluarga itu, atau ketika ketemu istri atau ketemu suami menganggap sebagai musuh dan sebagainya. Tidak, tapi ada sebuah kedamaian, ada sebuah kenyamanan. Dan yang ketiga, litaskunu juga berarti miskin. Miskin itu artinya saling membutuhkan. Membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi mententramkan, menerima, dan juga yang terakhir ridho. Ridho terhadap istri yang sebagai pendamping hidup, dan ridho sebagai atau suami sebagai pendamping hidupnya. Inilah keempat-empatnya, itulah yang disebut dengan istilah mencakup litaskunu, yang bermakna istimror, senantiasa menjadikan keluarga yang mawaddah warahmah. Selanjutnya termasuk di antara fitunya hasanah adalah bagaimana di dalam rumah tangga itu, di dalam kehidupan itu, kita sekalian di dalam meraih atau memimpikan sebuah cita-cita. Cita-cita itu adalah tercapai. Dan yang terakhir, fitunya hasanah juga termasuk di antaranya bagaimana menciptakan keluarga kita ini keluarga yang sehat jasmani dan rohani. Yang berikutnya setelah fitunya hasanah adalah juga fil akhirati hasanah. Sudah pada tentu fil akhirati hasanah, kita menginginkan dan menghendaki bagaimana meraih surganya Allah, meraih ridhonya Allah. Para pemirsa dan saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, ketika kita sekarang sudah apa yang kita cita-citakan fitunya hasanah dan fil akhirati hasanah, maka dalam sebuah kehidupan ini kita melaksanakan perintah Allah adalah mantap dalam sebuah keyakinan dan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu
dengan keyakinan yang ada dalam diri kita masing-masing, kita tahu bagaimana kita sekarang dengan sebuah keimanan yang tinggi, kita tahu pula Allah akan memberikan sebuah balasan imbalan yang lebih bagus dari apa yang kita lakukan. Sebagai motivasi agar kita sekalian ini memantapkan sebuah keyakinan, ketakwaan kita adalah sesungguhnya Allah, innallaha katama sittatan bisitatin, Allah itu menyimpan 6 di dalam 6 hal. Yang pertama adalah menyimpan ridhonya, kata Allah ar-ridho, fi ta'atih, menyimpan ridhonya di dalam ketaatannya. Artinya apa? Sekecil apapun perintah Allah, itu kalau kita jalankan harus kita yakini bahwa ini adalah sebuah anugerah dan itu akan ada nilai, ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita jalankan dengan sebuah ketulusan pula, tidak ada sebuah keterpaksaan, karena yakin ridha Allah itu akan disimpan di dalam ketaatan kita dan Allah akan berikan nanti secara sempurna besok di hari kiamat. Juga wakatama ghadab, Allah menyimpan marahnya, murkanya bimaksiati. Allah itu dengan kasih sayangnya ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang dilarang, tidak langsung serta-merta Allah menimpakan azab atau siksa, tapi disimpannya. Bagaimana seseorang hamba itu ada sebuah titik nilai kesadaran sehingga dia minta maghfirah, minta ampunan, dan juga dalam kesempatan bulan suci Ramadan inilah sebuah kesempatan kita sekalian untuk memohon maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak kalah pentingnya di dalam Ramadan ini, innallaha katama lailatul qadri, Allah menyimpan Lailatul Qadar di Ramadan. Kapan Lailatul Qadar itu tiba, Allah merahasiakan. Maka kita sekalian supaya kita meraih Ramadan ini ada Lailatul Qadar bagi kita sekalian, maka kita harus senantiasa melaksanakan amal kebajikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada lagi hal-hal yang lain yang belum kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berjumpa. Oleh sebab itu hadirin dan juga saudara sekalian, para pemirsa, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya ngasuh pada sore hari ini kita tutup dengan Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.